di sini karena untuk slot pertanyaannya sudah tercukupi. Kita lanjut untuk petunjuk teknis setiap mata lomba. Nah, nanti ini akan disampaikan oleh PJ lomba terkait. Nah, nanti sama seperti petunjuk pelaksanaan, setiap mata lomba nanti kami membuka 2 termin pertanyaan dengan 3 penanya. Itu nanti saya serahkan ke PJ lomba masing-masing. Baik, ini untuk pertama untuk giat umum. Kita ada pembukaan yang dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Maret 2021 dengan waktu yang sudah ditentukan. Ini bisa dilihat di halaman terakhir untuk waktu-waktunya dan diikuti oleh seluruh peserta. Nah, peserta yang tidak mengikuti upacara pembukaan ini nanti akan mendapat pengurangan poin sejumlah 10 poin. Lalu untuk upacara penutupan ini dilaksanakan setelah semua kegiatan dan penilaian perlombaan selesai, karena nanti kita akan melakukan pengumuman kejuaraan sekaligus. Nah, untuk giat wawasannya sendiri, seperti sudah dijelaskan tadi, ini sebagai bentuk pengembangan pengetahuan dan soft skill kaum muda selaku agen perubahan dalam bentuk seminar nasional. Nah, nanti pesertanya adalah umum. Ini pelaksanaannya di hari pertama Kompas. Lalu kita beranjak ke giat prestasi. Nah, ini yang tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh kakak-kakak semua. Langsung saja untuk Pandawa Smart Squad, kebetulan untuk PJ lomba ini adalah saya, maka langsung saja saya jelaskan. Nanti setelah saya memaparkan mengenai petunjuk teknisnya, saya akan membuka termin pertanyaan. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Pandawa Smart Squad, kita terdiri dari 2 babak, yaitu babak penyisihan dan babak final. Nah, untuk babak penyisihan ini pelaksanaannya kita pada hari pertama Kompas, yaitu Sabtu 20 Maret 2021, dengan pakainya seragam pramuka lengkap, dan pesertanya 3 orang tiap sangga. Adapun peralatan yang dibutuhkan adalah laptop, HP, dan tripod. Nah, ini nanti disediakan oleh peserta. Untuk durasinya nanti 45 menit. Kemudian mohon maaf ini sedang ada keponakan. Oke, lanjut untuk penilaiannya. Jadi nanti kita ada 2 tipe soal, yaitu pilihan ganda dan isian singkat. Untuk penilaiannya, untuk pilihan ganda apabila benar plus 3, salah min 1, tidak menjawab 0. Kemudian untuk isian singkat, benar plus 5, salah min 2, dan tidak menjawab min 1. Adapun untuk ketentuan lomba babak penyisihan. Nah, untuk media yang digunakan adalah Learning Management System atau LMS. Nanti ini disediakan oleh panitia. Dan kemudian kita juga menggunakan Zoom Cloud Meeting. Lalu untuk format nama akun di Zoom, yaitu nomor pendaftaran _pangkalan putra atau putri. Untuk nomor pendaftaran nanti akan dibagikan oleh kami. Kemudian peserta akan diberikan username dan password, ini untuk login Learning Management System, yaitu H-7 sebelum pelaksanaan lomba. Jumlah soalnya terdiri dari 60 soal pilihan ganda dan 10 soal isian singkat. Dengan komposisinya 70% pengetahuan kepramukaan dan 30% pengetahuan umum. Nah, nanti perangkat yang terhubung ke LMS, yaitu laptop, karena yang koneksinya lebih stabil, dan yang terhubung ke Zoom Cloud Meeting adalah HP dengan menggunakan tripod. Kemudian ini nanti peserta diharapkan memiliki koneksi internet yang stabil, kemudian dilarang membawa catatan dan alat komunikasi selain peralatan yang sudah ditentukan. Kemudian peserta hanya diperbolehkan membawa kertas kosong dan alat tulis. Nah, untuk peserta wajib menyalakan kamera video Zoom saat perlombaan berlangsung. Dan apabila kamera video Zoom tidak diaktifkan atau tidak terhubung dengan internet, yaitu disconnect,
maka akan dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai sebesar 5 poin setelah 30 detik. Jadi nanti ada panitia yang mengawasi. Kemudian, 5 peserta dengan perolehan nilai tertinggi akan mengikuti PSS babak final. Dan apabila terdapat nilai yang sama, maka yang berhak mengikuti babak final adalah peserta dengan penguasaan waktu. Demikian untuk yang babak penyisihan. Lalu untuk yang babak final, ini pelaksanaannya di hari kedua, yaitu hari Minggu, hanya sama masih. Kemudian untuk pesertanya adalah 3 orang tiap sangga, di mana ini yang lolos dari babak penyisihan, yang 5 peserta tadi. Kemudian untuk peralatan adalah perangkat laptop atau HP, karena kita hanya menggunakan Zoom, bisa menggunakan atau sejenisnya. Yang ini opsional. Kemudian untuk poin. Nah, gunanya poin di sini adalah untuk mengatasi ketimpangan poin. Karena nanti di babak final ini bisa sampai ribuan untuk poinnya. Jadi nanti untuk juara 1 poinnya ada 100, juara 2 80, juara 3 60, 4 40, dan 5 20. Nah, adapun ketentuan lombanya adalah sebagai berikut. Peserta lomba merupakan 5 tim terbaik dengan perolehan nilai tertinggi pada babak penyisihan. Nah, untuk media yang digunakan adalah Zoom Cloud Meeting. Nah, nanti peserta bisa silahkan memasuki 15 menit sebelum waktu perlombaan dimulai. Jadi diharapkan sudah memasuki room Zoom. Untuk format nama akunnya sama, nomor pendaftaran _pangkalan putra maupun putri. Kemudian memiliki koneksi internet yang stabil, dilarang membawa catatan dan alat komunikasi selain peralatan yang sudah ditentukan. Peserta hanya diperbolehkan membawa kertas kosong dan alat tulis. Kemudian peserta wajib berada di dalam satu ruangan atau tempat yang tenang dan tidak menimbulkan keributan. Kemudian peserta menyalakan kamera video Zoom saat perlombaan berlangsung dan mematikan mikrofon, kecuali diizinkan untuk unmute atau open mic. Kemudian untuk PSS babak final ini kita terdiri dari 3 sesi. Ada sesi wajib, sesi lemparan, dan sesi rebutan atau trivial. Nah, berikut untuk peraturan setiap sesinya. Untuk sesi wajib, setiap peserta nanti memilih 1 amplop soal sebelum perlombaan dimulai, dan amplop soal yang telah dipilih tidak dapat dibatalkan. Lalu jawaban yang salah atau pertanyaan yang tidak dijawab karena waktu habis, maka pertanyaan itu tidak dilemparkan kepada tim peserta lain. Waktu untuk menjawab 15 detik setelah soal selesai dibacakan sebanyak 2 kali, dan apabila peserta menjawab saat soal sedang dibacakan, maka waktu akan mulai dihitung saat peserta mulai menjawab. Adapun untuk skala penilaiannya, benar plus 100, salah 0, tidak dijawab 0. Apabila ada peserta yang menjawab bukan pada saat gilirannya, maka nilai peserta tersebut akan dikurangi 50 poin, dan peserta yang mendapat giliran untuk menjawab tetap berhak menjawab pertanyaan tersebut. Lalu, supporter dilarang memberi kepada peserta yang bertanding dalam bentuk apapun. Jika hal itu dilakukan, maka soal tersebut akan dibatalkan dan nilai tim yang melanggar akan dikurangi 50. Kemudian, selanjutnya adalah peraturan untuk sesi lemparan. Nanti setiap SIM akan memilih 1 amplop soal lagi sebelum memulai, dan yang telah dipilih tidak boleh dibatalkan. Urutannya nanti dari tim yang memiliki nilai tertinggi pada saat sesi wajib. Kemudian jawaban yang salah atau pertanyaan yang tidak dijawab karena waktu habis, maka pertanyaan itu dilemparkan kepada tim peserta berikutnya. Maksimal lemparan adalah 3 kali lemparan apabila peserta menjawab salah. Kemudian, waktu untuk menjawab soal adalah 15 detik setelah soal selesai dibacakan. Dan apabila peserta menjawab soal saat sedang dibacakan, maka waktu akan mulai dihitung saat peserta mulai menjawab. Adapun skala penilaiannya, benar 100, salah min 50, dan tidak dijawab 0.
Kemudian, apabila ada peserta yang menjawab bukan pada saat gilirannya, maka nilai peserta tersebut akan dikurangi 50 poin, dan peserta yang mendapat giliran tetap berhak menjawab pertanyaan tersebut. Supporter dilarang memberi jawaban kepada peserta yang bertanding dalam bentuk apapun. Jika hal itu dilakukan, maka soal tersebut akan dibatalkan dan nilai tim yang melanggar akan dikurangi 50. Lalu selanjutnya, atau yang terakhir adalah peraturan untuk sesi rebutan atau trivial. Untuk sesi trivial ini, terdapat 10 soal yang nanti akan diperebutkan oleh seluruh tim yang berkompetisi. Adapun skala penilaiannya bertingkat mulai dari 100 sampai dengan 1000. Dan setiap soal hanya dibacakan 1 kali saja. Nah, nanti pada sesi trivial ini, tim yang mendapatkan kesempatan menjawab adalah tim yang mengklik raise your hand. Ini merupakan fitur yang ada di Zoom. Terlebih dahulu baik sebelum atau setelah soal selesai dibacakan dan setelah ditunjuk oleh Dewan Juri. Apabila belum ditunjuk oleh Dewan Juri, tetapi peserta sudah mulai menjawab, maka jawaban peserta dianggap salah dan nilai peserta dikurangi 50% dari bobot nilai tiap soal. Kemudian waktu untuk menjawab soal adalah 15 detik. Lalu selanjutnya, soal akan berhenti dibacakan jika peserta mengklik raise your hand sebelum soal selesai dibacakan. Jika jawaban salah, maka pembacaan soal akan dihentikan dan tim yang menjawab salah nilainya dikurangi 50% dari bobot nilai tiap soal. Kemudian, apabila tim yang mendapat kesempatan menjawab salah atau tidak menjawab sampai dengan waktu habis, maka nilai akan dikurangi setengah atau 50% dari bobot nilai dan soal dapat diperebutkan kembali oleh tim lainnya sebanyak 1 kali. Selanjutnya, supporter dilarang memberi jawaban kepada peserta dalam bentuk apapun. Jika hal itu dilakukan, maka soal tersebut akan dibatalkan dan tim yang melanggar akan dikurangi 100 poin. Demikian untuk petunjuk teknis lomba Pandawa Smart Squad atau PSS. Kami membuka 2 termin pertanyaan. Setiap termin ada 3 penanya. Monggo yang ingin bertanya bisa mengetik di room chat maupun open mic izin bertanya. Silakan. Baik, ternyata sudah banyak yang bertanya mengenai PSS ini. Saya coba di room chat dahulu.
Baik, untuk yang pertama dari SMKN 9 Semarang. Untuk pengerjaan soalnya nanti ketika itu bekerja sama atau salah satu perwakilan saja yang menjawab. Jadi ketiga itu bersama-sama dalam satu akun Zoom. Jadi nanti bisa bekerja sama, baik itu untuk babak penyisihan maupun final. Baik, untuk nanti spesifikasinya akan diberitahukan lebih lanjut karena kami sedang dalam penyusunan soalnya. Kemudian selanjutnya mengingatkan lagi untuk kakak-kakak semuanya nanti bisa bertanya di sesi mata lomba yang sesuai, Gika. Oke, baik. Tadi juga sudah ada pertanyaan dari Oke, lanjut ke Mandua Banjarnegara. Apakah harus menggunakan tripod, Kak? Dan jika tidak menggunakan tripod, apakah mengurangi nilai, Kak? Ini Kak harus, karena nanti fungsinya tripod adalah agar kamera HP dapat menyoroti semua peserta, sehingga kami bisa mengetahui keadaan peserta secara menyeluruhan. Begitu, Kak. Jadi mohon diusahakan untuk HP-nya yang menyorot peserta menggunakan tripod agar visualnya lebih jelas dan lebih luas untuk tangkapan di kameranya. Baik, dari SMA 1 Rembang, silahkan jika ingin bertanya, bisa open mic dan on cam. Ya Kak, terima kasih. Di sini saya ingin menanyakan 4 poin dari lomba PSS. Yang pertama, untuk pelaksanaan lomba menggunakan dicobanya atau tidak. Yang kedua, untuk estimasi waktu dari segi materi pengetahuan umum. Kalau dari lomba Kompas yang tahun yang lalu, Kompas 7 itu kan pengetahuan umum diambil dari berita 3 bulan yang lalu ya Kak. Apakah waktunya itu sama seperti Kompas 7 yang sudah berlalu itu? Yang ketiga, untuk supporternya, bisa dicontohkan supporternya itu siapa gitu Kak? Yang untuk terus poin yang keempat itu di bagian babak final kan ada tulisan yang juara 1 itu mendapatkan 100 poin, juara 2 80 poin dan seterusnya. Itu maksudnya pemeringkatan dari babak penyisian atau gimana? Kalau memang dari babak penyisian menurut saya itu lebih baik di babak final di restart dari poin 0 saja Kak. Jadi lebih adil gitu. Ya mungkin itu dulu Kak. Terima kasih. Baik, dari SMA N1 Rembang. Ya, untuk Oke, nanti mungkin kalau saya ada pertanyaan yang terlewat bisa diingatkan lagi ya Kak. Oke, tadi nah untuk LMS sendiri, karena mungkin dari kakak-kakak di sini masih istilahnya mungkin baru mendengar atau mungkin sudah ada yang menggunakan ini. Nah, nanti untuk LMS sendiri dari kami akan menyediakan semacam
video tutorial begitu, Kak. Agar nanti dari peserta tidak kesulitan untuk menggunakan LMS ini. Kemudian untuk soal, nah nanti itu dari pembuat soalnya, Kak. Karena ini perlombaan bukan materi ujian yang ada kisi-kisinya, jadi nanti kita berpegang pada yang dicuplak, yaitu pengetahuan umum dan pengetahuan kepramukaan. Tuh, kita tidak memberikan untuk spesifiknya bagaimana. Lalu untuk supporternya itu siapa? Nah, nanti maksudnya dari teman-teman peserta yang lain. Jadi nanti diharapkan seperti yang sudah ada di Juknis, bahwa peserta nanti diwajibkan berada di satu ruangan yang sepi atau tidak berisik, sehingga nanti apabila ada peserta yang berisik nanti bisa ketahuan kalau ada supporternya. Dan juga peserta dilarang membawa alat komunikasi dalam bentuk apapun. Karena zaman semakin canggih, bisa saja WA-an mengirimkan jawaban seperti itu. Kemudian untuk poin-poin tadi ya, yang untuk lomba PSS, nah tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Saya jelaskan lagi. Oke. Jadi di babak final ini kan nanti kita poinnya bisa mencapai ribuan. Maka dari itu nanti untuk juara 1 mendapatkan 100 poin, juara 2 80, juara 3 60, juara 4 40, juara 5 20. Jadi ini peringkat setelah perlombaan PSS babak final selesai, agar tidak ada ketimpangan nilai dengan peserta yang lain. Karena di babak final maupun penyisihan nanti nilainya diakumulasikan di akhir. Nah, untuk babak finalnya, yaitu nilainya, poinnya diambil dari sini, Kak. Bukan dari poin ketika babak final itu, agar tidak ada ketimpangan nilai. Begitu ya dari SMA N1 Rembang, apakah bisa diterima atau mungkin ada pertanyaan yang terlewat tadi? Begitu ya dari SMA 1 Rembang, sudah terjawab semua tadi. Bisa saya lanjutkan ke pertanyaan yang lain ya, Kak? Oke, untuk pertanyaan terakhir di termin 1 dari MA Sunia. Silahkan, Kak, dari MA Sunia. Mohon izin, Kak. Mohon izin, Kak, mengenai yang satu HP tadi, kan untuk
Scott Pandawa kan menggunakan laptop dan menggunakan HP. Nah, Iya, kami belum paham mengenai LMS itu semacam aplikasi atau bagaimana. Nah, ini mohon dijawab dulu Kak, aplikasi atau bagaimana Kak? website Kak. Oh, website, oke. Sekarang Ya, gini Kak, kalau menggunakan HP, bukankah resikonya semakin besar Kak? Karena HP kan tidak bisa menggunakan kabel LAN gitu, sehingga jaringan tidak stabil. Boleh tidak seumpama yang HP itu diganti dengan laptop juga, sehingga depan laptop, belakangnya juga laptop. Karena kondisi di daerah kami Kak, kalau menggunakan HP itu sinyalnya tidak begitu kuat Kak. Kami WiFi area gitu. Terima kasih. baik. Eh, Boleh, asalkan untuk laptop yang menyorot ke peserta, itu menyorot keseluruhan begitu, Kak? Iya Kak, tidak masalah. Kami siap untuk kayak gitu. Soalnya sebelum lomba di Pandawa Scott juga, kami kemarin juga setelah mengikuti lomba semacam LCT juga Kak, dan teknisnya juga sama, yaitu depan laptop, belakang juga laptop gitu. Sehingga kami sudah mempersiapkan semuanya dan sudah mengantisipasi semuanya. Lah tadi kan kebingungan kami kalau semisal diwajibkan HP dan harus pakai tripod, ini kan kalau HP kan pasti tidak stabil sinyalnya Kak. Ya kalau orangnya kaya raya tidak masalah, beli kuotanya besar gitu. Kalau kami kan tidak terlalu kaya Kak, terima kasih. Terima kasih kepada MA Sunia Selo. Jadi nanti jika memang terkendala menggunakan HP, nanti boleh menggunakan laptop asalkan menyorot pesertanya secara keseluruhan begitu. Oke, terima kasih Kak, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya kita berlanjut ke termin yang kedua. Untuk termin pertama sudah penuh tadi. Oke, silahkan kepada SMAN 1 Bulu. Bisa on mic dan on cam, monggo. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya dari kontingen SMA Negeri 1 Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Saya ingin bertanya, dalam poin J, hadiah, piala dan sertifikat, juara terbaik 1, 2, dan 3 setiap mata lomba, namun di dalam mata lomba PSS. Juara 1 mendapatkan poin 100, juara 2 mendapatkan poin 80, juara 3 mendapatkan poin 60, juara 4 mendapatkan poin 40, juara 5 mendapatkan poin 20. Dalam perlombaan itu, apakah juara 4 dan 5 juga mendapatkan poin atau gimana, Kak? Mendapatkan piala atau gimana, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, seperti yang sudah tertera di cuklak, untuk yang mendapatkan piala adalah juara 1, 2, dan 3 setiap mata lomba. Nah, untuk poin ini adalah poin untuk PSS babak final. Saya jelaskan sekali lagi. Jadi, untuk babak final ini, nanti kalau dilihat dari penilaian soal itu mencapai ribuan. Nah, maka nanti akan ada ketimpangan poin bagi peserta yang stop di penyisihan dan peserta yang masuk di babak final. Maka dari itu, dari panitia untuk mengantisipasi ketimpangan poin yang sangat banyak itu, maka kami memberikan semacam klasifikasi poin. Nah, nanti untuk yang menjadi juara 1 di PSS akan mendapat poin 100, kemudian juara 2 80, juara 3 60, juara 4 40, dan juara 5 20. Nah, poin ini yang akan digabung bersama dengan poin PSS babak penyisihan agar nanti antara peserta yang masuk babak final maupun yang tidak masuk babak final tidak ada ketimpangan poin yang terlalu banyak. Begitu ya Kak dari SMAN 1 Bulu, apakah dapat diterima? Baik, terima kasih, Kak.
Terima kasih kembali, Kak. Oke, ini dari SMKN Jawa Tengah. Silahkan untuk open dan on cam. Siap, Kak. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin bertanya, bagaimana yang telah Kakak jelaskan tadi bahwa PSS ini diikuti oleh 3 peserta untuk setiap sanggahnya dan berkumpul di satu tempat dengan menggunakan perangkat antara lain 1 perangkat laptop, 1 perangkat HP, dan tripod. Nah, untuk SMK Negeri Jawa Tengah sendiri itu tidak bisa berkumpul di satu tempat karena pesertanya ini dari berbagai kabupaten. Untuk peserta yang mewakili ini dari berbagai kabupaten. Apakah SMK Negeri Jawa Tengah boleh mendapatkan toleransi agar kami diberi kesempatan untuk menggunakan 3 perangkat laptop, 3 perangkat HP, dan 3 tripod dengan 3 paket soal. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari SMK Jawa Tengah. Oke, untuk ini sepertinya juga kami meminta kesepakatan dari yang lain, seperti yang sudah tadi SMK Negeri Jawa Tengah utarakan terkait dengan keterbatasan tidak bisa berkumpul bersama karena berbeda daerah. Nah, dari pangkalan-pangkalan yang lain atau peserta yang lain, apakah untuk SMK Negeri Jawa Tengah ini diperkenankan? Karena memang ini kesepakatan bersama, begitu Kak. Karena paket soal yang kita berikan cuma ada 1. Nggak boleh Kak. Oke, dari SMK 9 Semarang, sepertinya tadi saya mendengar tidak boleh. Dari peserta yang lain bagaimana? Boleh, Kak. Boleh, G. Oke. Yang lainnya, Kak, karena nanti ini jadi kesepakatan kita bersama. Terlebih lagi ini teman kita sedang dalam keterbatasan tidak bisa berkumpul. Izin bertanya, Kak. G, monggo. Sebelumnya, mohon maaf, saya izin bertanya. Ini kan tadi di poinnya kita kan menggunakan LMS. Apakah dengan berbeda tempat itu dapat dalam satu server LMS atau gimana ya, Kak? Mohon penjelasannya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Untuk LMS ini nanti diberikan username dan password. Nah, untuk username dan password ini sebenarnya bisa diakses secara bersamaan. Tetapi untuk pengerjaannya hanya bisa dilakukan oleh 1 orang karena tidak mungkin dalam waktu bersamaan mengakses dan mengerjakan. Untuk mengakses bisa, tetapi untuk mengerjakan hanya 1 orang saja. Begitu, Kak. Satu orang dalam 1 paket soal. Satu tim 1 paket soal. Dan dengan mereka izin bertanya lagi, Kak. Iya.
Berarti kalau berbeda tempat atau lokasi, berarti dari ketiga orang tersebut yang mengerjakan hanya satu orang ya, Kak? Iya, satu orang. Lah nek koyo ngono ku malah wae iso anak. Bagaimana dari kakak-kakak yang lain terkait dari SMK Jateng ini? Jadi kami menyediakan kelonggaran, boleh berbeda tempat, tetapi yang mengerjakannya hanya satu orang, karena yang bisa mengerjakan memang hanya satu orang, begitu. Izin bertanya, Kak. Ya, Terus tiap-tiap sangga itu kan ada 3 yang PSS. Jika berbeda tempat, diskusinya iya. boleh menggunakan WhatsApp. Maka dari itu kita nanti disepakati di sini, karena memang untuk peraturannya tidak boleh menggunakan alat komunikasi apapun. Baik, Kak. Terima kasih. Nah, nanti itu merupakan resiko tersendiri bagi SMK Jateng, karena memang tidak diperbolehkan menggunakan aplikasi apapun, maka solusi dari kami boleh, silahkan, karena tidak bisa berkumpul, mungkin bisa ditentukan untuk satu orang siapa yang nanti mengerjakan di babak penyisihan ini, jadi pure mengerjakan sendiri, begitu. Bagaimana dari kakak-kakak yang lain? Mungkin ada tanggapan terkait ini? Karena memang resikonya tidak bisa berkomunikasi, jadi pure mengerjakan sendiri. Izin memberikan opsi, Kak. Oke, silahkan. Kalau menurut kami, dengan ketentuan seperti itu membuat resiko kecurangan itu lebih besar. Alangkah lebih baik jika memang tidak bisa bergabung, mereka berikan kelonggaran berupa mengerjakannya yaitu satu orang itu aja. Jadi kalau emang 3 orang bersama dalam maksudnya 3 orang berbeda tempat dengan Zoom bersama, itu malah menimbulkan kecurigaan antara peserta yang lain, Kak. Terima kasih. Betul, Kak. Iya, betul. Tadi maksud saya juga seperti itu, jadi karena mereka tidak bisa berkumpul, jadi nanti yang mengerjakan satu, pure mengerjakan sendiri, Zoom-nya pun juga satu, begitu, Kak. Jadi untuk SMK Jateng ini nanti yang mengerjakannya silahkan satu Zoom, satu orang yang mengerjakan karena tidak bisa berkumpul. Begitu ya dari SMK Jateng dan kakak yang lain. Siap, Kak. Oke, semoga bisa menerima dengan legowo nggih, Kak. Siap, Oke, Kak. kita lanjut untuk pertanyaan terakhir.
Kak izin bertanya. Oh iya, dari Man 4 Boyolali, monggo. Ya, itu lomba poster pakai aplikasi lain selain Corel dan Photoshop boleh tidak? Mohon maaf nih Kak, nanti untuk Corel nanti dibahas ketika juknis lomba desain poster nih Kak. Oh iya Kak. Kak izin usul. Ada yang membahas tersendiri. Ya, silahkan dari MA Sunia Selo. Ya, silahkan Kak. Terkait materi Ya, pengetahuan umum itu hendaknya panitia memiliki acuan terkait pengetahuan umum itu karena sifatnya sangat luas. Pengetahuan umum itu nasional atau internasional biar ada kejelasan. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih atas usulnya. Nanti kami sampaikan ke tim pembuat soalnya. Dan nanti jika ada yang akan diinformasikan kepada peserta, akan kami informasikan juga, apalagi terkait PSS ini. Begitu nggih, Kak? Oh iya, ditunggu secepatnya ya, Kak. Oke, terima kasih. Oke. Silahkan dari SMA N1 Boja. Izin bertanya, Kak. Perkenalkan, saya dari perwakilan dari SMA N1 Boja. Saya mau mempertanyakan 2 poin. Yang pertama yaitu soal penyisian dalam bentuk apa. Yang kedua, pengetahuan umum dan pengetahuan kepramukaannya itu apa? Terima kasih. Jadi untuk nanti lebih rinci lagi, sebenarnya ini hak dari pembuat soal untuk menyampaikan. Untuk bentuk soal babak penyisihan sudah tertera di juknis. Soal pilihan ganda dan 10 soal isian singkat. Begitu ya, Kak? Baik, Kak. Oke. Untuk soal pertanyaan termin kedua di PSS ini sudah terpenuhi. Ya, mohon maaf. Ini dari Pangkalan SMA Negeri 1 Lembang. Tadi waktu menjawab pertanyaan dari kami itu tiba-tiba kita ada kendala teknis Kak. Jadi audio itu tidak ada suaranya gitu. Untuk Kakak saya jelaskan kembali. Mohon maaf ya Kak. Apa-apa. Oke. Tadi untuk pertanyaannya, untuk LMS ini ada uji coba atau tidak? Begini nanti jadi kami akan mengirimkan semacam video tutorial untuk pengoperasian LMS itu bagaimana, agar nanti dari peserta tidak kesulitan untuk mengoperasikan LMS ini. Kemudian terkait soal, nanti akan, jikalau dari pembuat soal akan menginfokan mengenai kisi-kisi, tapi sepertinya tidak ada, mungkin nanti akan kami informasikan lebih lanjut terkait soalnya. Kemudian untuk supportnya siapa, yaitu peserta lain atau anggota peserta lain. Nanti akan diketahui melalui Zoom-nya. Lalu untuk juara 1 poin 100 dan seterusnya, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan, tapi saya jelaskan ulang di sini. Oke, untuk poin, saya jelaskan kembali lagi, semoga dengan penjelasan ini nanti bisa cukup jelas. Jadi untuk PSS ini kita ada 2 babak, yaitu babak final dan babak penyisihan. Nah, gunanya poin ini, juara 1 100, juara 2 80, juara 3 60, juara 4 40, dan seterusnya adalah untuk mengatasi ketimpangan poin antara peserta yang hanya sampai babak penyisihan saja maupun peserta yang lanjut di babak final. Karena di babak final ini untuk poinnya mencapai ribuan. Jadi nanti bakal ada ketimpangan poin yang sangat banyak. Maka dari itu, untuk mengakali ketimpangan poin ini, kami membuat semacam klasifikasi poin, yaitu untuk juara 1 100, juara 2 80, juara 3 60, juara 4 40, dan juara 5 20 poin. Begitu nggih, Kak? Suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya Kak, sudah Kak. Terima kasih ya Kak. Nggih, sama-sama Kak. Oke.
Untuk slot pertanyaan di mata lomba PSS sudah terpenuhi semua. Sebelum berlanjut ke perlombaan selanjutnya, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang dalam penyampaiannya saya kurang jelas maupun jawaban yang saya berikan kurang memuaskan bagi kakak-kakak semua. Selanjutnya untuk lomba desain poster saya serahkan ke PJ lomba terkait. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini